Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faza Gafara Basuki, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Riset Public Relation. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu audit komunikasi, kemudian tujuan audit komunikasi, serta langkah-langkah dalam melaksanakan audit komunikasi. Oke, yang pertama, apa itu audit komunikasi? Auditing sendiri merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian antara informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Istilah audit komunikasi diperkenalkan pertama kali oleh George Odion yang ingin menunjukkan bahwa proses-proses komunikasi bagaimanapun dapat diperiksa, dievaluasi, dan diukur secara cermat dan sistematik, sebagaimana halnya dengan catatan-catatan keuangan. Menurut Odion, kegiatan-kegiatan komunikasi sebagai pelaksanaan dari sistem komunikasi ataupun program komunikasi khusus dapat diukur, sehingga kualitas dan kinerja para eksekutif, pejabat, dan staf komunikasi dapat diketahui dan bila diperlukan dapat diperbaiki secara sistematik, sehingga efektivitas maupun efisiensi komunikasi pun dapat meningkat. Dari situ, audit komunikasi dapat kita simpulkan sebagai suatu proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi tentang komunikasi suatu organisasi. Audit komunikasi dapat digunakan untuk menilai efektivitas komunikasi organisasi, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif. Audit komunikasi sendiri dibutuhkan untuk mempelajari secara detail bagaimana, apa, dan kepada siapa perusahaan melakukan komunikasi. Suatu audit dapat memberikan gambaran yang jelas apa yang telah dilakukan saat ini, juga sebagai dasar untuk memutuskan perubahan apa yang perlu dilakukan. Bahkan, Joseph Kopek mendefinisikan audit komunikasi sebagai suatu analisis lengkap mengenai komunikasi internal dan eksternal, guna mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan komunikasi, kebijakan, tindakan dan kemampuan, serta untuk mengetahui data yang perlu, yang memungkinkan pimpinan perusahaan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Setelah kita tahu tentang apa itu audit komunikasi, maka muncul pertanyaan baru tentang apa sih tujuan dari dilakukannya audit komunikasi itu sendiri. Tujuan dari audit komunikasi meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah program komunikasi berjalan dengan baik. Yang kedua, membuat diagnosis tentang masalah yang terjadi atau berpotensi dan peluang yang mungkin terbuang. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kebijakan baru atau kegiatan komunikasi yang sedang atau sudah terlaksana. Yang keempat, untuk memeriksa hubungan komunikasi dengan tindak operasional lain. Yang kelima, untuk mengukur kemajuan dan perkembangan suatu program. Yang keenam, untuk mengembangkan atau melakukan restrukturisasi fungsi-fungsi komunikasi. Yang ketujuh, sebagai bahan pembuatan kebijakan. Dan yang kedelapan, untuk membuat landasan dan latar belakang guna mengembangkan kebijakan dan program komunikasi yang baru. Selanjutnya adalah beberapa hal yang biasanya dilakukan dalam audit komunikasi. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan dan sasaran komunikasi organisasi. Yang kedua adalah analisis kepentingan dan segmen audiens yang relevan. Yang ketiga, evaluasi pesan dan materi komunikasi yang digunakan. Selanjutnya yang keempat adalah penilaian saluran komunikasi yang digunakan seperti sosial media, situs web, surat kabar, dan lainnya.
Selain itu juga ada pengumpulan data dan informasi melalui wawancara, survei, atau analisis data. Selanjutnya ada analisis keefektifan komunikasi organisasi. Kemudian ada identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam strategi komunikasi yang ada. Terakhir adalah pembuatan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan komunikasi. Sebelum lanjut ke langkah-langkah dalam melaksanakan audit komunikasi, perlu kita ingat dalam melakukan audit komunikasi ada 2 pertanyaan yang harus selalu kita ingat dalam melaksanakan audit komunikasi. Yang pertama adalah bagaimana tingkat efektivitas kerja sistem komunikasi secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah bagaimana efektivitas dan efisiensi program komunikasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melaksanakan audit komunikasi. Pada langkah yang pertama ada pelaksanaan audit atau bisa disebut dengan fact finding. Pada tahap fact finding ini diperlukan untuk mempelajari unit-unit organisasi terkait dengan hubungan fungsional, ciri-ciri personal, dan faktor situasional. Kemudian mempelajari bentuk-bentuk monitoring dalam sistem komunikasi organisasi. Selanjutnya ada mempelajari kebijakan organisasi terkait dengan jaringan organisasi. Dan yang terakhir adalah mempelajari kegiatan-kegiatan komunikasi, metode, dan media atau saluran yang digunakan. Dalam pelaksanaan audit atau fact finding, ada beberapa pertanyaan khusus yang harus dieksplorasi ketika pelaksanaannya. Yang pertama, apakah seseorang memiliki tanggung jawab staf untuk fungsi-fungsi komunikasi? Yang kedua, apakah komunikasi ditangani secara formal oleh manajemen puncak? Yang ketiga, apakah fungsi komunikasi dimasukkan dalam rencana atau tujuan organisasi? Dan yang keempat adalah apakah ada mekanisme MONEF secara periodik? Yang kelima, apabila pengendalian formal tidak ditemukan, bagaimana organisasi menangani masalah komunikasi? Dan yang keenam terakhir adalah bagaimana mekanisme memasukkan metode komunikasi yang baru. Langkah yang kedua dalam pelaksanaan audit komunikasi adalah analisis fact finding. Pada analisis fact finding ini terdapat 2 kegiatan. Yang pertama adalah mengklasifikasikan kebijakan-kebijakan komunikasi, kegiatan komunikasi, dan jaringan komunikasi untuk menganalisis sistem komunikasi. Dan yang kedua adalah analisis kelemahan dan kekuatan sistem komunikasi organisasi yang dikaitkan dengan struktur, proses, dan kepemimpinan. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir dalam langkah-langkah pelaksanaan audit komunikasi adalah evaluasi dan pelaporan. Dalam evaluasi dan pelaporan terdapat 4 kegiatan. Yang pertama adalah menyusun kesimpulan tentang kelemahan dan kekuatan sistem komunikasi organisasi. Yang kedua, mendiskusikan kesimpulan dengan tim manajemen. Yang ketiga, mengidentifikasi pusat-pusat efektivitas dan efisiensi. Dan yang keempat, menyusun rekomendasi untuk menyusun perubahan program. Selanjutnya, dalam pelaksanaan audit komunikasi, terdapat 7 alat ukur yang biasa digunakan. Yang pertama, ada survei dengan kuesioner. Kemudian ada wawancara tatap muka. Yang ketiga, ada teknik analisis jaringan. Yang keempat, ada pengalaman komunikasi, yaitu berupa kisah gagal atau kisah sukses kegiatan komunikasi dalam organisasi. Yang kelima, catatan harian dalam struktur organisasi yang kompleks dan untuk staf, bukan pekerja kasar. Yang keenam, ada observasi. Dan yang ketujuh, ada FGD atau kelompok diskusi terarah. Dan yang terakhir teman-teman, dalam survei dengan kuesioner terdapat beberapa topik yang nantinya perlu diturunkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.
Topik kuesioner meliputi yang pertama, jawaban informasi yang diterima dan dibutuhkan dari sesama karyawan tentang masalah-masalah tertentu. Yang kedua, jumlah informasi yang dikirim dan dibutuhkan dari sesama karyawan tentang masalah-masalah tertentu. Yang ketiga, jumlah tindak lanjut yang diambil dan dibutuhkan terkait dengan informasi tersebut. Yang keempat, jumlah informasi yang dibutuhkan dan diterima dari sumber-sumber tertentu. Yang kelima, ketepatan waktu untuk informasi-informasi dari sumber-sumber informasi kunci. Yang keenam, jumlah informasi yang diterima dan dibutuhkan melalui saluran-saluran informasi tertentu. Yang ketujuh, kualitas hubungan-hubungan dalam komunikasi. Dan yang kedelapan adalah kepuasan atas hasil-hasil komunikasi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan tentang audit komunikasi pada kesempatan kali ini. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.